Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua dimanapun berada pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan buat kasih setia dan kebaikannya bagi kita. Sampai pagi hari ini kita bangun dalam tubuh yang diberkati dan siap menikmati berkat-berkat-Nya di sepanjang hari ini. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Dongeng-dongeng Isapan Jempol, yang terambil dari satu nats Alkitab di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi atau perkataan yang bukan-bukan, yang penuh dengan kebohongan. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang keempat mengatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku yang terkasih, mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan yang meninabobokan, khotbah yang bisa membuat tertawa, khotbah yang menghibur, khotbah yang selalu berbicara berkat dan mujizat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenaran-Nya, tapi tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Akhirnya, gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Kita tahu juga, para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak rohani. Para pembicara pun menempuh jalur aman dan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan yang keras, yang berisikan teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah jebakan iblis. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan membangun kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan yang keempat mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan,
Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kita diajak untuk tidak berlaku munafik, tetapi kita berlaku apa adanya, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Firman ini menjadi rema dan kekuatan bagi kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.